Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin yang saya hormati dan muliakan sepenuh hati, sepenuh jiwa, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para habaib. Alhamdulillah berkumpul di tengah-tengah kita para habaib zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewarisi rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kumpul di tengah-tengah kita para alim ulama yang mewarisi ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan kita berkumpul dengan mereka, semoga nanti kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka semua. Begitu juga yang saya hormati dan muliakan, yang nanti akan menyampaikan tausiahnya, alhamdulillah, yaitu Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Jindan dan Kiai Haji Awid Masyhuri. Kita doakan semoga guru-guru kita, ulama kita, habaib kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, disampaikan niat hajatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam hormat saya sampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Wilayah Madura dan juga DPW FPI ya, yang telah terlibat untuk mensukseskan acara ini. Semoga mereka diberikan ganjaran pahala dan diberikan keistiqomahan. Begitu juga ormas-ormas Islam yang ikut bergabung, ada Sakera dan lain sebagainya, semoga mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga panitia yang telah repot, telah capek mensukseskan acara ini, semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Dan juga tidak lupa saya sampaikan salam hormat, salam ta'zim kepada jamaah kaum bapak, kaum ibu, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Semoga perkumpulan kita ini sama atau percis sebagaimana perkumpulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, humul qaum la yasqa fihim jalisuhum. Mereka adalah kelompok yang berkumpul tidak akan celaka
kelompok yang berkumpul dengan mereka itu. Mudah-mudahan kita ini dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal. Tadi telah disampaikan oleh perwakilan daripada Sahibul Bait bahwasanya hari ini kita kumpul untuk acara tabligh akbar dengan tema hablum minallah hablum minan nas, persaudaraan sesama kaum muslimin, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan kita bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin kita mengingat sebuah ayat Al-Qur'an di dalam surat Muhammad, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menyampaikan kepada kita bahwasanya hari kiamat itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi dia akan menunjukkan dulu tanda-tandanya. Saya mau tanya kepada semua yang hadir di sini, kita percaya enggak dengan hari kiamat? Percaya enggak? Wajib kita percaya, kalau enggak kita bukan orang beriman, betul? Bahwa setelah kita hidup akan ada yaumul ba'ats, hari di mana kita dibangkitkan, betul? Kalau hidup sekedar hidup mungkin kita bisa berbuat apa saja, betul? Nggak usah sholat, nggak usah ibadah, betul? Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, Ishma syi'ta fa innaka mayitun, hiduplah sesuka hatimu, tapi kau akan mengalami kematian. Artinya nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di alam dunia. Jadi saudara, kiamat tidak datang begitu saja, tapi dia akan keluar dulu tanda-tandanya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kenapa saya sampaikan ini? Saya ingin kita memperhatikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang silam telah bersabda, yang mana sabdanya tersebut bisa kita ambil contoh saat ini, bisa kita melihat bukti bahwasanya Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita bahwa apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Nabi SAW 15 abad yang silam sudah menyatakannya. Dalam sebuah hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, kaifa antum idza taga nisa'ukum, kaifa antum idza taga nisa'ukum wa fassaqa syababukum wa taraktumul jihada wa taraktukum jihadakum. Nabi SAW bersabda, bagaimana kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian sikapi jikalau nanti datang satu masa di mana wanita-wanita kalian akan togo, membangkang, berbuat banyak kerusakan, melakukan berbagai macam dosa? Saya mau tanya sama yang hadir, jawab yang kompak, udah kejadian belum? Udah kejadian belum? Sudah saudara, kita lihat sekarang rasa malu sudah hilang dari kaum perempuan, betul? Mereka banyak yang tidak lagi sejalan seiring dengan syariat, padahal madrasatul ula li auladih, ibu adalah sekolah pendidikan pertama buat anak-anaknya. Kalau seorang ibu sudah tidak lagi takut kepada Allah, sudah membangkang kepada Allah, bagaimana dia mau patuh sama suaminya? Bagaimana dia mau membuat anak-anaknya nanti menjadi anak-anak yang soleh? Betul Abi, betul? Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini termasuk ibu-ibu yang soleh dan soleha, amin. Yang mendidik putra-putranya untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, amin ya rabbal.
Jadi kaum wanitanya rusak di zaman tersebut. Wa fassaqa sababukum, dan akan rusak pemudanya, anak mudanya sudah tidak lagi mau mempelajari agama, mengamalkan perintah Allah, dan wataraktumul jihadakum, ditinggalin jihad saudara. Sekarang boro-boro mau jihad, ngomong jihad aja kita takut, betul? Orang ngomong jihad bisa dipenjara, nggak pakai bukti, betul? Belum lama kejadian di Petamburan. Bahkan sekarang ya Pak, Bu, semua saya sampaikan, kalau kita nyimpan buku, yang buku itu bercerita tentang keafdalan jihad, itu bisa dijadikan bukti terorisme. Naudzubillah min. Kita simpan buku yang bercerita tentang perjuangan front pembela Islam, itu bisa dijadikan bukti terorisme. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Percis yang Nabi SAW sampaikan 14 abad yang silam, Nabi sudah sampaikan kepada kita akan terjadi kerusakan sampai sedemikian rupa. Maka sahabat bingung, sahabat heran. Kenapa? Karena mereka saat itu hidup bersama Nabi. Saat itu wahyu masih turun. Mereka merasakan kenikmatannya iman. Mereka melihat bagaimana nikmatnya berjuang bersama Rasul. Mereka tanya, alidzalika kainun ya Rasulullah, apakah akan terjadi seperti demikian ya Rasulullah? Qala na'am walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu sayakun. Kata Nabi SAW, yang lebih dahsyat dari itu, yang lebih parah dari itu akan terjadi. Itu saja sudah berat. Kaum wanitanya membangkang kepada Allah, para pemudanya berbuat maksiat. Kemudian umat Islam sudah tidak lagi mau bela agama Allah. Kata Nabi, yang lebih berat dari itu, lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Aba kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar. Bagaimana kalian kalau kalian sudah meninggalkan atau tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar? Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita lihat pakai mata kepala kita bagaimana umat Islam saat menegakkan nahi munkar, organisasinya dibubarin. Betul apa betul? Betul apa betul? Bahkan orang sekarang ngeri, jangankan ikut organisasi yang mengajak untuk li'illahi kalimatillah, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, nyumbang aja, nyumbang ke front persaudaraan Islam takut, betul? Betul? Takut. Padahal FPI ya itu didirikan oleh ulama, tujuannya apa? Li'illahi kalimatillah, untuk menjaga Islam dan kaum muslimin supaya tidak mereka tenggelam terhadap perbuatan maksiat. Bahkan itu merupakan fardu kifayah. Idza qama ba'dhum saqata 'anil baqin. Kalau sebagian kaum muslimin udah melaksanakan nahi mungkar, hisbah, maka kaum muslimin yang lain lagi udah enggak wajib. Tapi subhanallah, begitulah keadaannya. Akhirnya front pembela Islam dibubarin. Kira-kira kita takut nggak berjuang? Takut nggak berjuang? Kita akan tetap membela agama Allah, betul? Akan tetap memuliakan Nabi Muhammad, betul? Takbir. Jadi subhanallah, Nabi SAW 15 abad yang lalu udah memberikan isyarat kepada kita bahwa kita umat Islam di ini zaman tantangannya tidak mudah. Bahwasanya kalau kita mau mengajak orang untuk memuliakan Islam dan muslimin, kita akan mengalami berbagai resiko. Maka sahabat bertanya, lakainun dzalika ya Rasulullah, apakah yang kayak begitu bakal terjadi ya Rasulullah? Nabi katakan, wa asyaddu min dzalika wa asyaddu dzalika sayakun, yang lebih parah lagi akan terjadi. Jadi lebih dahsyat dari itu, bahwa kita bukan hanya tidak lagi amar ma'ruf nahi mungkar, yang lebih dahsyat apa? Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkaran
Wa ra'aitu fil munkara ma'rufan. Bagaimana kalian kalau kalian melihat bahwasanya yang ma'ruf mungkar, yang mungkar adalah ma'ruf? Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira udah kejadian belum? Udah sekarang. Kita umat Islam dikit-dikit dibilang teroris, betul? Belum lama, masih dalam tahun ini ada orang di daerah Bandung kalau saya tidak salah. Ya, orang Cina ketangkap di rumahnya, didapati senjata serbu. Tahu nggak senjata serbu? Pak, Bu, tahu nggak senjata serbu? Itu senjata kalau ditembak bisa ngeluarin peluru, jumlahnya nggak satu, nggak dua, belasan. Didapati di rumah orang Cina tersebut. Bukan hanya senjata, pelor, bahkan alat peledak, bahan peledak. Kira-kira kalau yang model begitu ditemukan di rumah ustadz, kiai, pesantren, jadi apa itu? Jadi apa? Teroris. Tapi karena yang lakuin Cina aman. Ini saya bukan ngajarin kita mau sentimen ras, bukan. Saya bukan mau ngajarin sentimen ras, tapi begitulah fakta yang terjadi saat ini di Indonesia. Bahwasanya kalau umat Islam lakukan kesalahan sedikit saja, maka masalahnya akan menjadi gunung, betul? Tapi sebaliknya, kalau orang kafir, orang munafik, musuh-musuh Islam melakukan apa saja, masalahnya segunung, tapi dianggap seperti masalah kecil, betul? Iya, ini subhanallah, Nabi SAW udah sampaikan kepada kita bahwa ini akan terjadi, yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf, betul? Saya ambil contoh, kita punya ulama, kita punya guru, kita punya panutan, Al-Habib, Al-Imam, Al-Akbar, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Shihab. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Semoga beliau dengan segera dan secepat-cepatnya bisa bebas. Rindu nggak dengan imam besar? Rindu nggak dengan imam besar? Kalau beliau bebas siap sambut. Tapi sekarang kita doain aja. Karena apa? Karena beliau bebas juga tetap dipantau oleh orang-orang yang memang gak suka terhadap Islam dan kaum muslimin. Saya kasih contoh imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Shihab. Bagaimana beliau setiap ada bencana beliau turun, bahkan mengajak menurunkan relawan untuk membantu korban bencana, betul? Dan di setiap ada hal-hal yang merongrong bangsa Indonesia, beliau adalah orang yang terdepan untuk membelanya, betul? Tapi beliau di penjara. Tahu nggak di penjara karena apa? Karena mengatakan alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Dari 4 tahun turun jadi 2 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan beliau semestinya tidak boleh dihukum sehari pun, betul? Yang koruptor banyak, betul? Yang jual narkoba banyak, betul? Yang menjual perempuan-perempuan untuk dijadikan wanita penghibur banyak, betul? Tapi kenapa beliau yang ditangkap? Itu dia saudara, Nabi SAW udah sampaikan kepada kita bahwasanya ini merupakan tanda bahwa akan terjadi hal tersebut di tengah-tengah umat Islam. Maka kita nggak boleh lemah, nggak boleh lesu, nggak boleh takut untuk lillahi kalimatillah, untuk menyuarakan, membela agama Allah dan membela Nabi Muhammad SAW. Takbir. Begitu saudara, dan ini merupakan sudah sunnatullah. Afa hasibtum ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kalian mengatakan kalian beriman kepada Allah, kalian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan ujian kita bisa meningkatkan iman, takwa kita dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan jauh-jauh kita dari ulama, jangan jauh-jauh kita dari kiai, dari habaib, dari ulama-ulama kita yang istiqamah, yang lurus. Lindungi mereka, hadiri majelis mereka, ikuti jejak langkah mereka. Karena kalau kita sudah meninggalkan mereka, kita akan terombang-ambing masuk kepada 3 yang tadi. Kita akan rusak serusak-rusaknya sehingga kita keluar dari dunia ini nggak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu saja karena masih akan ada yang menyampaikan tausiah. Saya harus tahu diri.
Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bangun kita dari tempat ini melainkan Allah ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa orang-orang yang kita muliakan, guru-guru kita, dan Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dan orang-orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami' li khair dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syarril Fatihah. Amin. Sekian dari saya, hadanallahu iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.